Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Silwana. Pada perkuliahan metode statistika ini, kita membahas mengenai ukuran pemusatan data. Nah, video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan ukuran pemusatan data dari sajian data dalam bentuk histogram dan juga poligon frekuensi. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai histogram. Di sini telah ditampilkan sebuah histogram dari data usia karyawan PT Tirta Santosa. Nah, apa kalian masih ingat tentang definisi dari histogram? Histogram yaitu suatu diagram yang menampilkan data yang terdiri atas batang-batang yang saling berimpit. Sumbu mendata dari histogram mewakili kelas-kelas intervalnya, kemudian sumbu tegaknya mewakili frekuensinya. Terkadang pada sumbu mendatar dituliskan tepi-tepi kelas interval ataupun titik tengah dari kelas interval. Nah, jika histogram ini sumbu mendatarnya dituliskan tepi-tepi kelas intervalnya. Kemudian, perintahnya yaitu tentukan min, median, dan modus dari data yang disajikan dalam histogram tersebut. Nah, bagaimana cara menentukan min, median, dan modus dari data pada histogram tersebut? Yang pertama, tentunya kita harus menyajikan data pada histogram tersebut dalam tabel distribusi frekuensi. Di sini sudah ditampilkan tabel distribusi frekuensi. Bagaimana cara kita menentukan kelas intervalnya? Yang pertama, kita perhatikan dulu di histogram tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa histogram ini sumbu mendatarnya yaitu tepi dari kelas interval data yang disajikan dalam histogram ini. Jadi, di sini ada 19,5 sebagai tepi bawah dari kelas interval yang pertama. Sedangkan rumus dari tepi bawah dari suatu kelas yaitu batas bawah dikurangi dengan 0,5. Sedangkan dalam menyusun tabel distribusi frekuensi, kita membutuhkan batas bawahnya. Sehingga kita cari batas bawahnya, yaitu sama dengan tepi bawah ditambah dengan 0,5. Sehingga diperoleh 19,5 ditambah 0,5, yaitu sama dengan 20. Kemudian kita tuliskan 20 di sini sebagai batas bawah dari kelas interval yang pertama. Kemudian untuk menentukan batas atas dari kelas interval yang pertama, kita membutuhkan tepi atas dari histogram di sini yang dituliskan di sini. Kemudian TA itu sama dengan BA ditambah dengan 0,5. Sedangkan batas atas itu berarti sama dengan tepi atas dikurangi dengan 0,5. Sama dengan 24,5 dikurangi 0,5. Diperoleh 24. Sehingga batas atas dari kelas interval yang pertama yaitu 24. Kemudian kita sudah mengetahui bahwa dari kelas interval yang pertama ini, panjang dari kelas interval yaitu 5. Oleh karena itu, kita dapat menentukan secara langsung kelas interval yang ada di bawahnya. Misalkan di sini 25, maka sampai 29. Kemudian 30 sampai 34. 35 sampai 39, 40 sampai 44, kemudian 45 sampai 49. Kemudian untuk frekuensinya kita lihat pada histogram ini. Di bagian sumbu tegaknya untuk kelas interval yang pertama di sini yaitu 6, maka kita tulis 6 di tabelnya. Kemudian untuk yang kedua yaitu 8, frekuensinya sebanyak 8. Kemudian untuk kelas yang ketiga sebanyak 9, kemudian 18, 13, dan juga 6. Sehingga jika kita jumlahkan, maka sigma dari frekuensinya atau penjumlahan dari frekuensinya yaitu 60. Kemudian
kita menentukan titik tengahnya dengan cara rumusnya setengah dari batas bawah ditambah dengan batas atas. Berarti untuk yang pertama setengah dikali dengan 20 ditambah 24. Diperoleh 22. Dengan cara yang sama kita mendapatkan hasil dari titik tengah atau nilai tengahnya, yaitu sebagai berikut. Di sini 32, kemudian 37, kemudian 42, kemudian 47. Kemudian kita menentukan perkalian dari frekuensi setiap kelas dengan titik tengah setiap kelas. Jadi 6 dikalikan 22, 132. 8 dikali 27, 216. 9 kali 32, 288. Kemudian 18 kali 37, 666. 13 kali 42, 546. Kemudian 6 kali 47 adalah 282. Kemudian kita tentukan sigma Fi dikali dengan Xi, itu sama dengan 2130. Oke, dari sini kita sudah bisa menentukan min, median, dan modus dengan menggunakan rumus-rumus yang telah kita pelajari sebelumnya. Untuk menentukan min, kita bisa menggunakan rumus min yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Kemudian di sini sudah dihitung bahwa sigma Fi dikali Xi-nya sama dengan 2130. Kemudian untuk sigma Fi-nya yaitu 60. Sama dengan 2130 dibagi 60. Hasilnya yaitu 35,5 tahun. Selanjutnya kita akan menentukan median dari data tersebut. Sebelum menghitung median, kita tambahkan tabelnya terlebih dahulu dengan kolom frekuensi kumulatif. Sebelum kita menentukan median, tentunya kita tentukan terlebih dahulu letak mediannya di kelas interval yang mana. Nah, untuk menentukan letak median, caranya yaitu sebagai berikut. Letak median sama dengan N per 2. Karena N di sini adalah 60, maka 60 dibagi 2 hasilnya adalah 30. Dan data ke-30 kita lihat di kolom frekuensi kumulatif yaitu berada di kelas interval ini, 35 sampai 39. Jadi, untuk menghitung median, ini sama dengan XME atau tepi bawah kelas mediannya berarti 34,5 ditambah untuk panjang kelasnya adalah 5, kemudian N-nya adalah 60 dibagi 2, dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti ini 23. Kemudian untuk frekuensi kelas mediannya adalah 18. Dan di sini kita peroleh 34,5 ditambah 5, kemudian dikali dengan 30 dikurangi 23, dibagi dengan 18. Sama dengan 34,5 ditambah 5 dikali 7 per 18. Sama dengan 34,5 ditambah 1,94, sehingga mediannya yaitu 36,44 tahun. Selanjutnya, kita akan menghitung atau menentukan modus dari data tersebut. Di sini sudah saya tuliskan untuk rumus modusnya, yaitu sama dengan XMO ditambah P dikali dengan B per A plus B. Kemudian untuk XMO yaitu tepi bawah dari kelas modus. Sehingga kita harus menentukan terlebih dahulu kelas modusnya, yaitu kelas interval dengan frekuensi yang paling besar. Di sini frekuensi terbesarnya yaitu 18, sehingga kelas modus adalah 35 sampai 39. Sehingga tepi bawahnya yaitu 34,5 ditambah dengan panjang kelas yaitu 5. Dan B di sini yaitu selisih dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi 18 dikurangi 9 adalah 9.
Kemudian untuk A-nya, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Jadi 18 dikurangi 13 yaitu 5, kemudian ditambah dengan B yaitu 9, sama dengan 34,5 ditambah 45 dibagi dengan 14. Hasilnya yaitu 34,5 ditambah 3,21, sehingga diperoleh modus dari data tersebut yaitu 37,71 tahun. Pembahasan berikutnya yaitu poligon frekuensi. Di sini sudah ada contoh dari poligon frekuensi data berat badan mahasiswa offering G. Nah, apa itu poligon frekuensi? Poligon frekuensi ini adalah suatu grafik yang menampilkan data menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik tengah atau nilai tengah setiap kelas-kelas interval. Nah, di sini sumbu mendatarnya itu berarti adalah nilai tengah atau titik tengah dari setiap kelas interval dari data tersebut. Kemudian perintahnya yaitu tentukan min, median, dan modus dari data yang disajikan dalam poligon frekuensi tersebut. Jadi dalam menentukan min, median, dan modus dari poligon frekuensi ini, kita harus menyajikannya dalam tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu panjang kelas intervalnya, yaitu diperoleh dari selisih dari nilai-nilai tengah. Misalkan P sama dengan 45 dikurangi 40, hasilnya yaitu 5. Boleh juga misalkan 50 dikurangi 45, hasilnya juga 5. Kemudian kita menentukan interval kelas yang pertama. Di sini nilai tengah atau titik tengah dari kelas interval yang pertama yaitu 40. Dengan menentukan batas bawah dan juga batas atas dari kelas interval. Kemudian untuk menentukan batas bawah, rumusnya yaitu XI dikurangi dengan panjang kelas interval, dikurangi 1, kemudian dibagi 2. Untuk XI-nya, di sini tadi 40, kemudian dikurangi P-nya yaitu 5, dikurangi 1 per 2. Jadi diperoleh 40 dikurangi 5 dikurangi 1 adalah 4, 4 dibagi 2 yaitu 2. Sehingga 40 dikurangi 2 adalah 38. Kemudian untuk menentukan batas atas, rumusnya yaitu XI ditambah P-1 per 2. Untuk XI-nya yaitu 40 ditambah P-nya 5 dikurangi 1 per 2 sama dengan 40 ditambah 2 yaitu 42. Jadi diperoleh batas bawah dari kelas interval pertama yaitu 38 dapat kita tuliskan di sini. Kemudian untuk batas atasnya yaitu 42. Nah, dari sini kita bisa melanjutkan kelas intervalnya yaitu 43 sampai 47, kemudian 48 sampai dengan 52, kemudian 53 sampai 57, 58 sampai 62, dan 63 sampai dengan 67 dengan cara yang sama. Atau bisa juga melalui panjang intervalnya yang sudah diketahui tadi. Kemudian untuk frekuensinya dapat kita lihat di sini, di sumbu tegaknya, atau sudah dituliskan juga di bagian ini. Yaitu untuk yang pertama adalah 8 frekuensinya, kemudian 12, 15, 9, 6, dan 10. Jadi diperoleh sigma Fi-nya yaitu sama dengan 60. Kemudian untuk Xi-nya di sini sudah dituliskan karena ini adalah poligon frekuensi, jadi kita tinggal menuliskan dari poligon tersebut 40, 45, 50, 55, 60, dan 65. Kemudian kita dapat menghitung Fi dikali Xi, jadi 8 dikali 40 yaitu 320, kemudian 12 kali 45 yaitu 540, kemudian 15 kali 50, 750, 9 kali 55 adalah 495, 6 kali 60, 360, 10 kali 65 yaitu 650, sehingga diperoleh sigma Fi dikali Xi-nya sama dengan 3150.
Jadi dari tabel distribusi frekuensi ini kita bisa menentukan min, median, dan modus dari data yang disajikan dalam poligon frekuensi yang sebelumnya. Jadi di sini sudah disajikan tabel distribusi frekuensi yang telah kita tentukan tadi. Kemudian untuk min-nya, di sini sudah saya tuliskan rumusnya, tinggal mensubstitusikan bahwa sigma Fi dikali Xi-nya diperoleh 3115, kemudian untuk sigma Fi-nya yaitu 60, sehingga 3115 dibagi 60 hasilnya yaitu 51,92 kg. Jadi diperoleh min-nya adalah 51,92 kg. Nah, sekarang kita tentukan median dari data tersebut. Sebelum itu kita tambahkan terlebih dahulu dengan kolom frekuensi kumulatif. Kemudian kita tentukan letak mediannya dengan cara membagi N dengan 2. Kemudian diperoleh 60 dibagi 2 adalah 30. Jadi kita tentukan data ke-30 adalah terletak pada kelas interval yang ini, yaitu 48 sampai dengan 52, sehingga diperoleh tepi bawah kelas mediannya adalah 47,5, kemudian ditambah panjang kelasnya adalah 5, dan N-nya adalah 60 dibagi 2, kemudian dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti 20. Kemudian dibagi dengan frekuensi kelas median adalah 15. Jadi hasilnya yaitu 47,5 ditambah 5, dikali dengan 30, dikurangi 20, dibagi dengan 15. Maka hasilnya 47,5 ditambah 5, dikali 10 dibagi dengan 15, yaitu 47,5 ditambah 3,33, sehingga mediannya adalah 50,83 kg. Dan yang terakhir yaitu menentukan modus. Di sini kita tentukan terlebih dahulu kelas modusnya, yaitu kelas interval dengan frekuensi yang paling besar, yaitu 15. Jadi di kelas interval 48 sampai 52. Jadi di sini XMO-nya adalah 47,5 ditambah P-nya adalah 5. Kemudian B-nya 15 dikurangi dengan 12, 3. Kemudian A-nya 15 dikurangi 9, yaitu 6. Kemudian ditambah 3, sama dengan 47,5 ditambah 15 per 9. Hasilnya yaitu 47,5 ditambah 1,67, sehingga modusnya adalah 49,17 kg. Baik, terima kasih telah memperhatikan materi yang telah saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan dituliskan atau disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.